Dugaan malpraktek di RSU Kartini Jepara. Pasien usus buntu harus operasi ulang biaya sendiri. BPJS tak berlaku. Kasus dugaan malpraktek medis kembali mencuat di Kabupaten Jepara. Rehan Aditya Febriansyah, 16 pelajar asal Kecamatan Pakis Aji, diduga menjadi korban kelalaian tindakan operasi di RSU Kartini Jepara. Setelah menjalani operasi usus buntu pada awal Februari, Rehan harus menjalani operasi ulang akibat luka pasca operasi yang memburuk. Tragisnya, tindakan medis kedua tidak ditanggung BPJS, memaksa keluarga membayar sendiri biaya sebesar Rp6.650.000. Jahitan lepas, luka bernanah, rawat inap ditolak. Rehan menjalani operasi pertama pada tanggal 8 Februari tahun 2025 dan dirawat selama 4 hari di RSU Kartini. Namun, setelah pulang, kondisi luka bekas operasi memburuk. Jahitan yang berjumlah 10 dikabarkan putus seluruhnya, mengakibatkan luka terbuka dan bernanah. Meskipun perawatan luka dilakukan oleh perawat di rumah, saat kontrol pada tanggal 3 Maret keluarga meminta agar Rehan dirawat kembali. Namun permintaan tersebut ditolak oleh dokter bedah. Alasannya, selama pasien masih bisa buang air dan kentut, maka berdasarkan aturan BPJS, tidak ada indikasi medis untuk rawat inap. Keluarga menilai keputusan tersebut tidak manusiawi. Luka bernanah jelas terlihat, tapi dokter tetap menolak rawat inap. Seolah hanya angka, bukan manusia yang sedang kesakitan, ujar ayah Rehan dengan nada kecewa. Second opinion, operasi pertama diduga gagal total. Merasa ada yang tidak beres, keluarga mencari pendapat kedua dari dokter lain pada tanggal 5 Maret. Diagnosis baru menyebutkan operasi pertama gagal dan pasien perlu segera menjalani tindakan bedah ulang untuk mencegah risiko infeksi lebih parah. Rehan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Jepara dan langsung menjalani operasi ulang. Karena sistem BPJS tidak lagi bisa diklaim dalam waktu dekat, seluruh biaya harus ditanggung mandiri. Kami hanya ingin anak kami sembuh, tapi kenapa harus kami yang menanggung akibat dari operasi pertama yang gagal? Ujar ibunya lirik. RSU Kartini bungkam. BPJS dipertanyakan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika luka pasien memburuk akibat tindakan medis pertama, mengapa BPJS tak bisa menanggung biaya operasi kedua yang jelas merupakan bentuk penanganan lanjutan dari tindakan awal? Pihak RSU Kartini baru memberikan klarifikasi tertulis beberapa hari kemudian. Dalam pernyataannya, rumah sakit membantah tudingan malpraktik. Mereka menyebut pasien sudah datang dalam kondisi peritonitis akibat infeksi usus buntu yang telat ditangani. Luka yang memburuk disebut sebagai komplikasi pasca operasi dan bukan kelalaian medis. Operasi kedua bukan tindakan peritonitis seperti yang pertama, melainkan perbaikan luka. Komplikasi telah dijelaskan sebelumnya. Tidak ada unsur malpraktik, bunyi pernyataan resmi rumah sakit. Mereka juga menyebut bahwa second opinion harus dilakukan antar dokter spesialis bedah apple to apple, bukan lintas bidang. Namun, klarifikasi tersebut belum menjawab substansi persoalan. Mengapa luka yang memburuk pasca operasi tidak cukup menjadi dasar untuk tindakan lanjutan dengan jaminan BPJS? Antara tanggung jawab dan sistem yang abai, kasus Rehan membuka tabir lemahnya sistem perlindungan pasien dan celah regulasi BPJS yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Jika benar ini komplikasi yang bisa terjadi pada siapa saja, mengapa pasien harus menanggung sendiri konsekuensinya? Apakah rumah sakit akan bertanggung jawab atau memilih bersembunyi di balik istilah komplikasi medis? Apakah BPJS hanya akan berdalih pada aturan administratif tanpa memperhatikan fakta klinis di lapangan? Rehan hanyalah satu dari banyak pasien yang mungkin tak berdaya menghadapi sistem kesehatan yang kaku dan tak berpihak. Jika suara korban tak didengar, siapa yang menjamin keselamatan pasien berikutnya? Narasi G7